الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, segala puji serta syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi hari ini, di pagi yang mulia, Allah pertemukan kita di suatu tempat yang mana semoga ini sebagai saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika yaumul qiyamah. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu terbimbing, tertuntun dari sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani rahimakumullah. Datang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lis-sha'iman atau lis-sha'imi, bagi seseorang yang berpuasa, yang akan merasakan sebuah kenikmatan, yang hadan, yang merasakan buah nikmat, yaitu farhatan indal fitr wa farhatan inda liqa rabbah. Seorang yang berpuasa, yang akan merasakan kebahagiaan, kesenangan ketika telah datang waktu fitr, dan yang kedua ketika dia bertemu dengan Allah. Walifidin wa akhadillah sallallahu alaihi. Di hari ini, hari yang mulia, yang kita bersyukur dari nikmat yang Allah berikan selama 1 bulan penuh. Dengan nikmat karunia Allah, kita bisa melaksanakan suatu amalan yang Allah wajibkan, termasuk amalan yang Allah wajibkan. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan, Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pondasi, yang di antaranya itu as-shaum, berpuasa ketika bulan Ramadan. Ini kita harus syukuri. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadan.
dengan penuh, dengan kebahagiaan, dengan tidak ada kendala, dengan keamanan, ketentraman yang ada pada kita. Oleh karena itulah, syukur nikmat yang paling besar. Oleh karena itu, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, asyukur nisful iman wal yaqinu al-imanu kullu. Maka Imam Syafi'i rahimahullah, syukur itu setengah daripada iman. Syukur itu adalah setengah daripada iman. Dan keyakinan adalah semua keimanan itu semua. Dan keyakinanlah keimanan semuanya mencakup semua. Oleh karena itulah, iman itu bagian daripada syukur kita kepada Allah. Atau sebaliknya, syukur itu adalah bagian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, Imam Hasan rahimahullah mengatakan, akhtiru dzikra ni'amillah fa inna dzikra min syukriha. Kata Imam Hasan rahimahullah mengatakan, perbanyaklah dengan kalian itu mengingat nikmat-nikmat Allah. Perbanyaklah dengan kalian itu mengingat nikmat-nikmat Allah. Karena seseorang ketika mengingat nikmat Allah, salah satu syukur dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimahullah. Oleh karena itulah Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung, mengkalkulasi nikmat yang Allah berikan kepada kalian, sungguh kalian tidak akan bisa menghitung nikmat. Oleh karena itulah kaum muslimin rahimahullah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang rukun daripada iman. Dikatakan seorang itu beriman kepada Allah harus terpenuhi dengan 3 rukun. Yang pertama, al-i'tiraf, meyakini semua nikmat karunia yang dia rasakan semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua nikmat karunia apapun bentuknya, semua semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena apa, tapi semata-mata dari karena karunia yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, dalam dia mengatakan tentang rukunnya, dalam dia itu selalu membasahi lisannya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan, fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dengan nikmat Allah, hendaklah kalian itu selalu membicarakannya, bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya atas karunia Allah. Kita bisa berpuasa, kita bisa melaksanakan kewajiban atau sunnah-sunnah di bulan Ramadan, semata-mata karunia dan kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah kita selalu membasahi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Abu Sulaiman rahimahullah mengatakan, aksimu itu perbanyaklah kalian mengingat nikmat-nikmat Allah, karena yurasu habba billah. Karena ketika seseorang banyak mengingat, memikirkan, menghitung nikmat-nikmat Allah, maka akan mewariskan kecintaan dia kepada Allah. Yang ketiga, ini paling terpenting, inti daripada syukur, adalah dia gunakan di atas ketaatan kepada Allah. Jangan telah dia gunakan nikmat yang Allah berikan berupa kesehatan, selama 1 bulan penuh dia berpuasa, bisa beribadah kepada Allah dengan tenang dan aman.
diriku dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dia meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu tidak ada putusnya. Hatta ya'tiyakal yaqin, sampai nyawa menjemput. Itulah batasan ibadah. Maka kita syukur yang ketika dia gunakan di atas ketaatan kepada Allah, dia gunakan untuk beribadah kepada Allah, dia gunakan badannya untuk ketaatan kepada Allah, dia gunakan hartanya untuk beribadah kepada Allah, semuanya dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Lisannya dia jaga untuk kebaikan, akhlaknya dia jaga untuk kebaikan, semuanya dia gunakan kebaikan. Inilah nikmat yang dia harus syukuri, dan rukun harus ada pada syukur. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, adalah seorang dari nikmat yang dia syukuri, yaitu dia nikmat yang kedua adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa itu mendidik dia, mentraining dia di bulan-bulan puasa agar menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kata Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, dan diwajibkan atas kalian bertakwa, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian diwajibkan, agar kalian benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi, seseorang ketika dia berpuasa penuh di bulan Ramadan, dia menegakkan kewajiban-kewajiban, dia melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan dia hidupkan malamnya, dia membaca Al-Quran, dia Al-Quran. Tujuannya adalah mentraining dia untuk menjadi hamba yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa itu maknanya engkau menjalankan semua perintah-perintah Allah dan engkau menjauhi semua larangan Allah. Maka kandungan takwa itu adalah anta'budullah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Rasulullah SAW mengatakan, engkau beribadah kepada Allah selama kau Ramadan, kau berpuasa, kau menahan hawa nafsu, engkau menahan emosi, engkau menahan sifat riba, sifat hasad, engkau tahan semua makan dan minum. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, Allah lah yang melihat amalanmu. Walaupun kau sendiri sunyi, Allah mengetahui. Inilah yang disebut dengan muraqabah. Selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala amalan kita. Oleh karena itu, di bulan Ramadan kita ditraining oleh Allah agar terus setelah Ramadan bukan berarti putus amalan kita, terus continue hingga sampai kematian itu. Kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, maka di momentum inilah mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita setelah Ramadan, karena hasil seseorang yang mendapatkan nilai Ramadan, yaitu dia mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, dia terus aplikasikan setelah bulan Ramadan. Inilah hasil yang didapatkan dari yaitu takwa di bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimahullah, alhamdulillah, karena kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua penduduk dunia ini melaksanakanlah Idul Fitri, Idul kata Rasulullah, kita, hari kita, kaum muslimin. Maka surur membahagiakan saudara-saudara termasuklah tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di pagi hari ini, marilah kita tingkatkan syukur kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita benar-benar jadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis dikeluarkan oleh Imam
Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Rasulullah? Anwa wa in qal. Amalan yang terus tertinggi walaupun sedikit. Inilah dikatakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimahumullah, maka pagi hari ini kesempatan kita untuk saling bersilaturahim kepada keluarga kita, sanak famili kita. Mungkin dulu yang kita jarang, sekarang mari kita ikat lagi. Yang belum pernah, mari kita ikat lagi. Saling memaafkan kesempatan kita seperti ini. Saling memberikan seluruh kebahagiaan kepada saudara atau saudari kita. Mari kita kesempatan ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk bersilaturahim. Tapi ingat, jangan sampai melewati batas ya Allah. Berikan batasan. Kata Allah, wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsahu. Barang siapa yang melewati hukum Allah, batasan Allah, maka dia telah menzalimi. Ingat, jangan berlebihan dalam perkara makan. Ingat, mana mahram yang bukan mahram. Ingat, jangan sampai kemaksiatan dalam rumah berbentuk apapun saja. Jangan sampai kebukaan Allah datang. Gunakanlah sebaik-baiknya di atas kata Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim dengan saudaranya. Silakan. Allah itu mubah. Kaum muslimin rahimahumullah. Aku nasihatkan kepada kaum nisa. Ingat, urina, kata Rasulullah mengatakan, urina an-nar. Kata Rasulullah, aku dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka. Kata Rasulullah, aku dinampakkan oleh Allah neraka. Aktsaruha ahliya an-nisa. Kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Kebanyakan kaumnya, penghuninya kaum wanita. Ini ancaman, bukan berarti kebanggaan. Rasulullah mengatakan mukjizat hingga para sahabat, kenapa ya Rasulullah mereka masuk neraka? Sebab kenapa? Yang pernah mereka banyak akan kekufuran kepada Allah. Kufur billah, apakah mereka kufur kepada Allah? Bukan. Mereka al-asyir, al-kufur asyir. Mereka kufur asyir, itulah mengingkari nikmat-nikmat yang Allah. Mengingkari nikmat yang Allah berikan, ittaqillah antunna, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakanlah nikmat yang Allah berikan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kufur atas nikmat yang Allah berikan. Semoga yang demikian bisa bermanfaat kita semua. Aku qauli hadza astaghfirullah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipercepat di bulan Ramadan berikutnya. Kita tidak tahu apakah kita akan menjumpai Ramadan tahun. Apakah kita masih hidup di bulan Ramadan berdekat? Kita lihat surat kita yang dahulu kita. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar meminta ampun kepada Allah yang masih beri kesehatan agar berdepan di bulan Ramadan. Aku qauli hadza astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.